bunyi lah. Bunyi mungkin. Itu kenapa sih deh? Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amsya'akum min nafsin wahidah walladzi ansala minas sama'i ma'an fa akhrajna min bihi min nabati kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan pengajian kita yaitu kitab tafsir Jalalain surat Al-An'am, sekarang ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wa huwa adapun Allah itu alladzi dat, lewat ayat. Wa huwa alladzi ja'ala lakum nujuman ya. Oh belum, oke. Berarti 97 ya. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa adapun Allah itu alladzi dat. Ja'ala yang menjadikan siapa Allah lakum untuk kalian semua an-nujuma kepada bintang-bintang. Litahtadu supaya mendapatkan petunjuk siapa kalian semua biha dengan bintang-bintang tadi. Fi dhulumatil barri di dalam kegelapannya daratan itu. Wal bahri dan juga kegelapannya lautan. Fil asfari di dalam perjalanan. Nah, jadi ayat ini Allah menegaskan bahwasanya Allah lah yang menciptakan bintang-bintang. Salah satu ya kan, manfaat dan guna daripada bintang-bintang yang Allah ciptakan tadi untuk menunjukkan kita manusia supaya mengetahui arah, baik dalam kegelapan yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Dulu belum ada macam kita sekarang, jam ya belum ada ya kan. Nah, yang untuk pedoman perjalanan yaitu bintang-bintang. Itu seperti itu. Bintang ini menunjukkan arah barat, bintang ini menunjukkan arah selatan, bintang ini menunjukkan arah timur dan lain sebagainya. Nah, baik yang itu di daratan maupun di lautan. Sekarang engkres itu kan kita zaman kita ini ya kan. HP ada, segala macam ada ya kan, kompas ada. Kalau zaman dulu nggak ada. Nah, makanya terkadang kita itu bisa shock katanya, padahal dulu nggak seperti itu. Nah, karena sekarang begitu modernnya ibaratnya itu zaman ya kan. Nah, sekarang sudah dipermudah. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kalau dulu tidak bisa suatu arah itu ditentukan tepat gitu nggak bisa. Arahnya kira-kira itu. Itu kalau zaman dulu. Nah, ketemu zaman sekarang yang tidak mengalami zaman itu ya kayak luar biasa gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi bahkan bintang-bintang itu kalau zaman dulu, ini zaman dulu ya, itu bisa kita pelajari bahwa untuk nengok orang maling timun, maling sawit, larinya kemana, ya kan? Dari arah mana itu. Walal mu'alif itu begitu. Nah, bahkan dulu, ya kan, tanya Pak D gemuk tuh kan. Untuk bahasanya tuh bahasa pondoknya itu mahabbah. Kalau bahasa orang Jawa tuh ya pelet. Nah, itu ya bisa. Nah, itu begitu. Itu zaman dulu. Karena fasilitas
yang Allah berikan di zaman itu itulah gitu. Nah, atau dengan ayat-ayat Al-Quran setelah adanya Quran. Nah, sebelum itu ya pakai bintang. Kalau sekarang nggak payah pakai itu, peletnya pakai pelet Jepang, ya kan? Pakai pelet Amerika, itu kalau sekarang lebih mudah gitu. Nggak perlu puasa, nggak perlu melek malam, nggak perlu wiridan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Kalau orang-orang tua dulu ngatakan pelet Jepang. Kalau zaman dulu orang punya sepeda motor, oh itulah hebat gitu. Nah, itu namanya pelet Jepang gitu. Nah, kalau nyari cewek asal bawa motor ya aman, cepat dapat gitu. Nak bonceng 3, bonceng 4 bisa. Nah, itu zaman dulu. Perkembangan zaman sekarang, dia ceweknya pada punya dewek-dewek ya lain lagi. Nah, pelet Jepangnya yang lain lagi, pakai mobil sekarang kan itu. Semakin mahal, Pak Jiro apa Pak siapa itu kan gitu sekarang. Qolal mu'alif rahimahullah itu kalau zaman dulu intinya bahwasanya bintang-bintang itu sebagai pedoman untuk penunjuk arah dari kegelapan baik yang ada di daratan maupun di lautan. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Qad fassalna sudah benar-benar menjelaskan siapa kami. Ai bayyana artinya menjelaskan atau menampakkan siapa kami al ayati kepada ayat-ayatnya Allah. Ai ad-dalalati artinya yang menunjukkan ala qudratina atas kekuasaan kami Allah. Nah, itu tadi bisa menjadi ayat atau petunjuk atas kekuasaannya Allah liqaumin bagi orang-orang ya'lamuna yang pada mengetahui ayat tadabbaruna artinya pada menggunakan akalnya. Baik yang dari kemarin itu ya kan menjadikan malam, menjadikan siang, menjadikan matahari kemarin ayat kemarin, menjadikan bulan dan lain sebagainya. Terus ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang untuk petunjuk kita di kegelapan malam. Nah, itu semuanya itu salah satunya tujuan utamanya Allah ingin memproklamirkan diri. Ini loh bukti bahwa saya itu ada. Ini loh bukti ciptaan saya. Nah, Allah tuh nak membuktikan seperti itu maksudnya. Ini loh ciptaanku, ini loh ciptaanku. Nah, itu begitu. Nah, itu kalau kita kan enggak begitu, ya kan? Ada matahari ya selantak las itu, ya kan? Ada rembulan ya lantak las itu, ya kan? Kayak sudah biasa saja. Nah, tapi bagi orang-orang yang itu semua menjadi petunjuk atas kekuasaannya Allah, melihat itu saja imannya semakin meningkat. Kalau kita kan enggak. Matahari lagi endes-endesnya, ya kan? Artinya itu apa namanya? Cantik-cantiknya muncul itu, ya kan? Yang tidur ya cuek, tinggal tidur, ya kan itu. Yang kerja cuek, penting masang botol kan banget ya gak urus itu. Nak matahari itu bawa kekuasaannya Allah. Pak Dino ya gak urus, penting wayahnya nyangkul matahari. Nak kau nak elok landak lah terserah kan gitu. Pak Jani sebegitu, pokoknya wayahnya ngegrek ya ngegrek itu. Padahal itu semua adalah ayat-ayat atau tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitu loh. Untuk Allah tuh ingin menunjukkan kepada kita atau bagi orang-orang yang mengetahui atau menggunakan akalnya bahwa tidak mungkin hal-hal itu tidak ada yang menciptakan. Hadil maujudat, inilah yang nampak di mata kita sekarang. Itu tidak mungkin yang menciptakan kok tidak ada. Tidak mungkin hal maujudat itu khalaqahul adam. Tidak mungkin hal yang nampak itu yang menciptakan kok ketidakadaan. Nah, itu bukti bahwa Allah itu ada. Itu begitu. Ini ayat-ayat penting ya, karena ini menyangkut keimanan semua. Nah, sampai wa yudrikul absar besok bakalnya ya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda
Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Wa huwa adapun Allah itu alladzi dzat ansya'a, yang menciptakan siapa Allah kum kepada kalian semua, ay khalaqakum artinya menciptakan siapa Allah kum kepada kalian semua min nafsin, dari diri wahidatin yang satu. Ia adapun nafsu wahidah itu Adamun Nabi Adam. Nah kalau kita tidak tahu seperti ini, nggak kenal ayat ini, kan seolah-olah kita, siapa yang cipta kamu? Ya Bapak. Nah, kamu dari mana? Ya dari ibu. Nah, seperti itu. Padahal asalnya kita ya nggak ada, bapak ibu kita ya tidak ada. Asal mula asalnya dulu, asalnya ketidak ada, terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu bentuk orang, yaitu Nabi Adam. Dari Nabi Adam til tok. Nah, itu diciptakan Allah dari tanah. Loh, yang istrinya Pak, nah, istrinya itu diambilkan dari Nabi Adam. Makanya perempuan itu aslinya tidak ada. Makanya takdirnya perempuan itu disuruh ngabdi sama laki-laki, karena aslinya perempuan itu tidak ada. Diadakan oleh Allah lewat laki-laki, diambilkan dari bagian tubuhnya laki-laki yang Allah sudah ciptakan, yaitu dari tulang rusuk yang bengkok, dari situ perempuan itu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, urutannya begitu. Anak disuruh ngabdi sama orang tua, karena anak ini asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah lewat orang tua perantaranya. Perempuan, apa kok suruh ngabdi sama suami yang sudah punya suami? Karena asalnya tidak ada, terus diwujudkan, diadakan oleh Allah lewat seorang laki-laki. Nah, makanya anak bertuhan ke bapak, bahasanya itu mengabdi ke bapak gitu loh ya. Terus istri mengabdi ke suami, karena asalnya tidak ada, diadakan oleh Allah lewat perantara beliau-beliau tersebut. Nah itu begitu. Hebat apa kamu, sehebat-hebatnya hebatlah, centenglah ya. Tapi jangan kepada beberapa orang yang saya sebutkan ini. Satu, kepada guru. Dua, kepada kedua orang tua. Tiga, kepada pemimpin. Nah itu jangan. Nah itu begitu ya. Kau nak preman lah, nak hebat lah, jaduk lah. Tapi jangan kepada tiga model orang itu. Yang keempat, kalau perempuan suami. Nah, sehebat apapun kalau seorang istri, jangan sampai kok melawan sama suami. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi semuanya itu dari satu orang. Fa mustaqarrun, maka menetapkan siapa Allah, minkum dari kalian semua, firrahmi di dalam rahim, wa mustaudaun dan juga tempat penyimpanan, minkum dari kalian semua, fisul bi di tulang rusuk. Kalau manusia pertama itu Allah ciptakan dari tanah. Nah, anak turunnya diciptakan dari saripati tanah. Kangkung yang kita makan, sawit yang jadi minyak kalian makan, terus ibaratnya itu daun ubi yang dimakan, ikan lautan yang dimakan, ikan betok, rawan dan lain sebagainya dimakan, dan juga dari saripati tumbuh-tumbuhan itu, itulah yang menjadikan air mani. Terus air mani tadi disimpan di sulbun namanya, yaitu tulang rusuk laki-laki. Setelah dari tulang rusuk laki-laki, maka Allah keluarkan, itulah yang disebut mani, terus dimasukkan ke dalam rahim. Nah itu seperti itu. Jadi urutannya mustauda dulu, baru mustaqor. Dari tulang rusuk baru dimasukkan ke rahim. Itu. Wa fi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain bi fathil qafi, dengan dibaca fathah qafnya. Ai makanin artinya tempat, qororin yang tetap, lakum bagi kalian semua. Qad fassolna sudah menjelaskan siapa kami, al ayati kepada ayat-ayat kami ini, liqaumin bagi kaum, yafqahuna yang pada
mengerti. Ma artinya sesuatu yuqalu yang dikatakan apa malahum kepada mereka. Ya maksudnya yang asalnya tidak ada Allah bisa mengadakan, yaitu Nabi Adam. Yang dari satu Nabi Adam Allah desain dari mulai Nabi Adam hingga besok yaumul kiamah, antara satu orang dengan satunya Allah desain berbeda-beda. Nggak ada manusia yang sama. Kalau mirip ada, tapi kalau sama persis tidak ada. Itu saking hebatnya desainnya Allah Ta'ala. Beda kalau pabrikan kita atau pabrik manusia buat mobil, buat motor, paling warnanya yang berbeda, mesinnya sama, modelnya sama, paling warnanya yang berbeda. Itu seperti itu. Itu pun nanti ditambahin apa dikit gitu sudah harganya beda. Nah kalau ciptaan Allah ini dari satu orang menjadi berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun manusia, bentuknya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, tingginya berbeda-beda, ya kan? Wajahnya berbeda-beda, kesukaannya loh berbeda-beda. Nah itu kesukaannya berbeda-beda. Ya, tes lah. Satu keluarga kakak beradik, yang satu sukanya lain, yang satu sukanya lain, sama-sama laki-laki, itu selera perempuannya beda-beda. Nah, sama-sama perempuan, dia selera laki-lakinya berbeda-beda. Itu kalau nggak dipikirkan, ya kan, Allah kok sampai macam itu desainnya ya. Nah, coba kalau pengennya sama atau dibuat sama persis, nanti sulit kita membedakan, jadinya keliru antara istrinya si A dengan istrinya si B. Loh, karena sama persis ya. Nah, untungnya Allah tuh kok maha kuasa ya kan. Walaupun mungkin mirip tapi tetap ada bedanya. Entah bibirnya panjang sebelah ya kan, atau keningnya lebar sebelah ya kan itu. Atau ada tai lalatnya entah di bibir, entah di pipi, entah di mana situ ya kan. Atau ada yang tersembunyi, tetap ada yang beda. Walaupun perasaan kita sama. Oh sama-sama taunya tai lalat ya Pak, tetap berbeda. Itu Pak di bawah pusat sama, pasti sentinanya berbeda. Nah itu begitu. Itu kuasanya Allah. Desain itu pokok tidak bakal sama. Nah, itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ayat tanda keagungannya Allah, kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nab والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Wa adapun Allah itu alladzi al-anzala yang menurunkan siapa Allah minas samai dari langit, menurunkan ma'an kepada air. Jadi Allah yang menurunkan air dari langit. Kalau kita sudah. Wa akhrajna, maka lalu mengeluarkan atau menumbuhkan siapa kami fihi di dalam dari air. Oh fihi ini ya. Fihi iltifatun anil ghaibah. Dari ayat ini wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna, ini asalnya kan wa huwa. Wa huwa kan wakeknya namanya tuh goib atau orang ketiga. Nah sekarang fa akhrajna menjadi kami atau kita atau saya, menjadi mutakalim, atau namanya orang pertama. Itu maksudnya iltifat tuh begitu, dari huwa menjadi ana gitu. Itu namanya iltifat gitu. Jadi Allah yang menurunkan air dari langit, terus menurunkan air dari langit tadi, fa akhrajna maka menumbuhkan siapa kami bihi dengan air tadi, bil ma'i artinya dengan air, menumbuhkan nabata kulli syai'in kepada tumbuhnya segala sesuatu. Nah ini yang ditanyakan Pak Sekdes kemarin.
Awal mula segala penciptaan semua-muanya termasuk asbab namanya tumbuh, Allah menyebabkan tumbuh itu adalah air. Nah, itu ya. Walaupun kita ya dari air, walaupun namanya air mani. Pokoknya semua-muanya yang tumbuh itu dari air. Ketika Allah turunkan air dari langit, terus kan Allah tumbuhkan sesuatu, fa akhrajna, maka mengeluarkan siapa kami minhu, dari nabat atau yang tumbuh tadi, nabati syai'an, artinya tumbuhnya sesuatu, hadiron, kepada tanaman yang hijau-hijau, bimakna ahdoro, dengan memakai maknanya ahdoro, artinya berwarna hijau. Nuhriju, mengeluarkan siapa kami minhu, dari hadiron yang berwarna hijau, minal khadori, dari warna hijau, mengeluarkan habban, kepada butiran atau bijian, mutarokiban, yang banyak atau tersusun-susun, ayarokkobu, artinya susun menyusun, apa ba'du, sebagian daripada butiran tadi, ba'dun, kepada bagian yang lain. Qolal mu'alif rahimahullah, kasana bilil hingtoti, seperti butirannya gandum, wanahwa, dan sepadannya gandum. Jadi Allah menciptakan itu asalnya bulat, kering, tidak ada apa-apa. Tapi setelah tersiram air, maka lama-lama bahasa kita namanya ngecambah. Terus keluarlah tingil, putih gitu dulu. Setelah terputih, nanti bercabang satu, bercabang dua, lah itu yang disebut tersusun-susun. Kalau kita kan nggak bisa begitu. Itu seperti itu. Itu menandakan bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan anak tadi loh, yang dari Nabi Adam hingga ke kita. Kita kan itu punya anak itu, nyanding tiap hari. Tapi kapan kita nengok anak itu tumbuh sesenti demi senti? Nggak pernah tahu. Itu semuanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh cuman menang ngakoni anak siapa? Anakku. Padahal numbuh kan nggak pernah. Paling mau urun bahan Pak Sakdes ya. Kalau laki-laki cuman urun bahan. Itu qolal mu'alif rahimahullah. Kang Edi ya urun bahan sama baik. Cuman sudah urun bahan, lantak alas itu tiba-tiba besar, tiba-tiba keluar, ya kan? Anak siapa Pak Edi? Anakku. Gitu. Padahal ngodoti ya tidak pernah. Apalagi yang di dalam rahimnya, ya kan? Wong sudah di luar itu ngodotinya kapan, sesenti demi senti itu tidak tahu, ya kan? Dan itu hebat pula tuh. Allah lahirkan, ya kan? Takdir lahir, itu yang perlu diadakan ya diadakan. Telinga ada, tangan ada, kaki ada, ya kan? Matanya ada, hidungnya ada, mulutnya ada. Ya untungnya Allah buat giginya belum ada. Itu giginya belum ada. Kalau giginya ada, ya kan? Takut ibunya ngadepin bapaknya yang bergigi, ya sudah takut, ya kan? Apalagi ini lagi anaknya yang bergigi pula, ya kan? Kalau bapaknya kan bisa dikasih tahu, pelan Pak, pelan, kan gitu. Kalau anaknya mana bisa gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu seperti itu. Itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak 2 tahun disapeh mau, bapaknya sampai 60 tahun nggak mau disapeh, kan? Qolal mu'alif rahimahullah. Wa minan nakhli, dan itu termasuklah dari kurma. Khobarun wa badalun minhu. Wa minan nakhli itu sebagai khobar dan juga badal minhu. Mingtol iha, dari mayangnya atau yang muncul pertama kali dari bunga itu loh. Asalnya biji, terus ditumbuhkan oleh Allah, terus jadilah dewasa, besar. Bisa contohkan di sini kurma. Terus dari kurma tadi muncul, kalau sawit ya itu loh, yang kuncup dulu apa namanya Pak? Apa yang dibuangi, kastras yang dibuangi itu loh Pak, asalnya kecilnya. Dompet. Dompet ibaratnya, mayangnya bahasanya. Awaluma, artinya awal perkara, yahruju, yang keluar, minha, dari kurma tadi. Walum tadau, dan ada pun tadanya itu kinwanun, tangkai. Jadi mau kok diurutkan, kinwanun
minan nakhli ming tol'iha gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, mubtada'nya di akhir, namanya khobar muqaddam, mubtada' muakhir. Syaratnya termasuklah yaitu harus jumlah atau sibeh jumlah, termasuk minan nakhli ini namanya sibeh jumlah atau sepadan dengan jumlah, yaitu jar majrur, boleh khobarnya didahulukan. Arojina artinya tunas buah, daniyatun yang mengurai. Korbabun artinya yang koribun artinya berdekatan, apa ba'duha sebagian dari daniyah, mimba'din dari sebagian yang lain. Jadi itu bersusun-susun. Kalau sawit ya itu tadi kuncup, terus mekar dikit, kan bersusun-susun itu. Nah, terus setelah itu timbullah nanti ada mulai kecil bunga, terus buah kecil, terus agak besar dikit, nah, terus agak besar dikit, lamo-lamo tua kuning, terus panen. Ya tinggal ngaku sawitku. Nah, Pak aku yang mupuk, iyo kita lah yang mupuk ya kan, yang rawat bersihin, ya cuman yang besarin loh. Kapan kalian nyusunnya buah sawit itu kecil-kecil terus ditempelin, kan ya tidak pernah. Tinggal ngakui wae sawitku kan gitu. Wa akhrajna, dan mengeluarkan siapa kami bihi dengan nahal, bisa tina artinya tama busta jannatin, yaitu kebun-kebun, bustina artinya kebun-kebun tanaman, min anabin dari anggur, wazaitun dan zaitun, warumana dan juga delima, mutasyabiha yang bermacam-macam, warokoha yaitu warokohuma, daunnya zaitun dan ruman, halun sebagai hal, wa ghairu mutasyabih dan juga yang tidak serupa, apa samrohuma, buahnya baik zaitun maupun ruman. Ungduru maka melihatlah kalian semua ya mukhotibina, wahai orang-orang yang diajak bicara, nadro iktibari dengan penglihatan mempertimbangan atau memikirkannya, ila samarihi kepada buahnya nakhl atau buah-buahan tadi, bi fathis sa'i dengan dibaca fathah sa-nya, wal mimi dan mimnya, wa bidomihuma dan juga domanya sa dan mim. Jadi sumu rihi atau samarihi boleh semua. Wawa adapun sumurun atau samarun itu jam'u samrotin, jamaknya lafadz samrotin. Kasajarotin seperti lafadz sajarotin, wasajarun dan juga lafadz sajarun, wa khosabatin wa khusubun. Jadi samarin itu atau sumurun itu jamaknya lafadz samrotin itu. Jadi ungduru melihatlah kalian semua ila samarihi kepada buahnya nakhl tadi, ila ida asmaro ketika berbuah apa nakhl, awaluma artinya awal muncul, yabdu yang nampak, kaifa bagaimana keadaannya, huwa adapun nakhl tadi. Jadi Allah ini memberitahukan kepada kita, coba kamu tengok ya kan gitu, asalnya dari air yang Allah turunkan dari langit, terus Allah ciptakan biji-bijian, karena siraman air dari langit menjadi tumbuh, setelah tumbuh nanti keluar mayang, mayang keluar buah. Nah setiap tanaman walaupun mungkin daunnya mungkin sama bentuknya, bisa jadi buahnya berbeda. Nah, itu maksudnya mungkin sama-sama macam sawit ya kan, ya ada macam sawit, macam kelapa, nah, kan sama apanya, bentuk daripada modelnya. Nah, kan ada apa namanya kurma, nah, dan lain sebagainya. Nah, tapi nanti buahnya beda, kelapa buahnya besar-besar, nah, kelapa sawit buahnya kecil-kecil, nanti kurma kecil-kecil lagi dan lain sebagainya. Tumbuhan lainnya juga sama, mungkin batangnya sama. Coba kita tengok belimbing, tahu belimbing? Belimbing yang ada gerigi-giginya, ada yang mulus, terus ada yang
yang macam cerme itu kecil-kecil. Ya kan hampir sama itu. Tapi buahnya berbeda, beda. Jambu itu jambu yang air apa-apa itu. Nah, itu daunnya sama. Lah nanti Allah bisa buat buahnya itu berbeda, beda. Ada yang merah, ada yang coklat, ada yang putih. Nah, itu kalau tidak kita pikirkan, kita nggak sampai situ, lupa kita bahwa itu semuanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal disirami oleh Allah dari air yang satu. Sehingga menjadi tumbuhan yang berbeda-beda, walaupun mungkin daunnya sama, tapi nanti hasil buahnya berbeda-beda. Terkadang daunnya sama, buahnya sama, rasanya loh berbeda. Nah, itu kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh nengokin. Maka semua-muanya itu menjadi dalil, menjadi iktibar bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita enggak pikirin itu, bahwa itu kekuasaannya Allah, ya kayak enggak apa-apa. Kayak kita dari nanam sawit sampai panen itu kayak bukan apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berilmu, itu menjadi tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ida Asmaro. Ida asmaro ketika berbuah tumbuhan tadi atau nakhl tadi. Wa ila yan'ihi, dan lihatlah kalian semua ila yan'ihi kepada kematangannya. Nadojahu artinya kemasaannya buah tadi. Ida adroka ketika menemui siapa kalian semua kepada kematangannya. Ida udrika ketika ditemui atau sampai apa buah tadi kepada kematangannya. Kaifa bagaimana ya'udu keadaannya. Inna fi dzalikum laayatil liqaumi yu'minun. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam itu tadi semua, dari kemarin mulai langit, bumi, matahari, rembulan, nujum tadi, kan? Terusan buah-buahan manusia yang diciptakan dari satu orang tadi, itu semua-muanya Allah tegaskan di sini la ayatin, benar-benar menjadi tanda-tanda kebesaran. Aidalalatin artinya menunjukkan ala qudratihi ta'ala, atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, alal ba'si, atas mampunya Allah dalam besok membangkitkan manusia dari alam kubur wa ghairihi, dan selain yaumul ba's. Yang enggak ada materinya wae Allah bisa menciptakan, apalagi dulu sudah pernah, desainnya sudah ada, ya lebih mudah membuat lagi, yang gitu maksudnya itu. Nabi Adam yang asalnya enggak ada bahannya wae Allah bisa buat menjadi ada atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dulu pernah ada, dimatikan Allah, membangkitkannya lebih mudah, wong desainnya sudah ada, gitu maksudnya itu. Nah, menjadi ayat atau tambahnya iman atau dalil kekuasaannya Allah tadi bagi siapa? Liqaumin, bagi orang-orang yu'minuna yang pada beriman. Siapa kaum tadi? Kalau enggak beriman ya tadi kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak ada gunanya di dunia itu. Pokoknya ya hidup ya kan, makan ya makan, kawin ya kawin, punya anak ya punya anak, punya cucu ya punya cucu, tua ya tua, mati ya mati. Nah, seolah-olah enggak ada apa-apa. Nah, padahal di itu semua adalah menunjukkan tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gitu loh. Itu dari kita sendiri, weh. Iya dulu kecil ya kan, sunat ya kan. Sunat entah macam mana kok ya payu rabi, bojo ya kan gitu. Padahal ya entah macam mana lah kan gitu. Nah, bojo kok ya punya anak kan gitu. Dulu mana bayangkan kita punya utang, ya tiba-tiba ya punya utang ya kan. Ya punya rumah, ya punya cucung dan lain sebagainya, tiba-tiba tua mati ya kan gitu. Kalau tidak dipikirkan, diangan-angan bahwa itu semua adalah tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Khusu mengkhususkan siapa khusu dikhususkan siapa orang mukmin bidzikri dengan disebut li'annahum karena orang-orang yang mukmin khusus orang yang mukmin itu al-mungtafiuna yang mengambil manfaat biha dengan ayat-ayat atau tanda kekuasaannya Allah tadi dari mulai kemarin ya kan, matahari, bulan, langit, bumi ya kan, manusia, tumbuh-tumbuhan lain sebagainya tadi kemanfaatannya yang tahu itu bahwa itu tanda kekuasaannya Allah adalah orang-orang mukmin fil imani di dalam untuk menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil kafiri berbeda dengan orang-orang yang kafir. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Wajalu dan pada menjadikan siapa orang-orang yang kafir atau yang tidak beriman lillahi kepada Allah atau di samping Allah maf'ul sani wajal lafat Allah itu menjadi maf'ul sani menjadikan suraka kepada sepadan atau sekutu sepadan dengan Allah maf'ul awali yaitu suraka maf'ul yang pertama. Wa yubdilu minhu dan juga menjadi badal minhu yaitu rupanya al-jinnu ya rupanya menjadi badal yaitu al-jinni. Al-jinna yaitu jin. Haitsu ata'uhum sekiranya pada taat siapa orang-orang kafir hum kepada jin. Fil ibadatil ausani di dalam menyembah para berhala. Nah, dalam jin di sini dalam tafsirnya Kila al-muradu bihim asyayatin. Ada yang mengatakan dalam tafsir bahwasanya yang dimaksud jin di sini adalah jin yang dari golongan setan. Wa ila hada yasir al-mufassiru bi qaulihi haitsu ata'uhum sekiranya taat siapa orang-orang kafir kepada jin atau setan tadi. Wa kila al-muradu bihim naun minal malaika. Kanu ya'buduna li itiqadihim annahum banatullah. Ada juga yang menafsiri bahwa jin di sini adalah yang dimaksud para malaikat karena orang-orang kafir di zaman itu menganggap para malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Walal mu'allif rahimahullah. Wa qad khalaqahum dan sudah benar-benar menciptakan siapa Allahum kepada para jin. Fa kaifa yakununa maka bagaimana ada siapa para jin ada itu syurakaan sepadan. Wa kharaku dan pada berbohong siapa orang-orang kafir bitakfifi dengan dibaca tipis kharaku gitu wa tasdidi dan juga dibaca tebal wa kharraku gitu ai ikhtilaku artinya pada membuat-buat perkataan siapa orang-orang yang kafir lahu kepada Allah banina kepada anak-anak wa banatin dan juga anak-anak perempuan. Jadi orang-orang kafir itu di zaman dulu menganggap jin itu menganggap bahwasanya di situ termasuklah Uzair ibnullah yaitu Uzair dianggap anaknya Allah Subhanahu wa taala dan dianggap bahwasanya para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala padahal kita meyakini diajari bahwasanya malaikat itu tidak laki-laki ya tidak perempuan juga tidak wandu atau bencong kan gitu. Nah mereka mengatakan itu berbohong tentang itu bahwa Allah punya anak tadi anak laki-laki dan perempuan. Nah termasuklah Nabi Isa yang dikatakan adalah anaknya Allah. Mereka mengatakan bi ghairi ilmin dengan tanpa landasan ilmu. Ay khaisu qalu artinya sekiranya pada mengatakan siapa orang-orang yang kafir Uzair ibnullah Uzair adalah anak laki-lakinya Allah Subhanahu wa taala wal malaikatu banatullah dan para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya begitu. Uzair anaknya, Nabi Isa anaknya Allah. Para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Nah, kalau kita insya Allah mudah-mudahan tidak begitu. Sudah hafal. Qul huwallahu
ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dianak-anakan. Aman. Nah, itu begitu ya. Sudah tahu. Subhanahu maha suci Allah, tangzihan untuk mensucikan, lahu bagi Allah, wa ta'ala dan maha tinggi siapa Allah, amma dari segala sifat, yasifuna yang pada mensifati siapa orang-orang yang kafir. Rupanya sifat bi anna lahu, bahwa sesungguhnya Allah itu waladan, mempunyai anak, wa adapun Allah. Nah, jadi mengenai tentang bahwa Allah punya anak itu Allah sudah dibersihkan dari sifat itu semua, termasuklah dalam ayat kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dianak-anakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada satupun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajibnya Allah mukhalafatu lil khawadis, tidak sama dengan makhluk. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.